Halo semuanya, mungkin nanti acara ini akan dimulai di 19.35 sambil lalu menunggu waktu itu 4 menit lagi. Saya cek dulu sudah ada berapa peserta yang sudah hadir bergabung bersama kita di acara sesi malam ini. Sudah ada 43 peserta. Ada yang dari Semarang juga sudah ada. Ya udah siap semua nih yang akan menerima materi yang sangat luar biasa dari Kaisar. Kalau boleh bisa juga langsung di kolom chat ya rekan-rekan sekalian, bisa dari mana saja nih. Atau yang belum isi absen juga segera bisa isi absen karena ini nanti link absen untuk door prize ebook Unlocking Your Career MC. Ini ada juga dari Palangkaraya, ada dari Medan, hai Medan, Horas, dari Jambi, ada dari Magetan, Jawa Timur, dari Bengkulu, ada juga dari Jakarta, Bandung, Pasuruan, ada yang dari Timur, Indonesia Timur, dari Lampung, Ponorogo, dari Malang juga ini. Nah, kayaknya hampir seluruh Indonesia deh kayaknya nih. Lampung. Dari mana lagi? Rekan-rekan? Batam. Di ujung Indonesia ya, sebelah barat. Halo Batam. Pak Mas Eko Susilo dari Batam. Dari Jawa Tengah, Pak Dimas. Halo. Bisa halo juga ya, dijawab ya. Dari Nyimas, dari Tangerang Selatan, dari Klaten. Halo. Dari Tulungagung juga. Halo Mas Saifullah Huda. Kampar Riau. Senang sekali karena dengan teknologi ini bisa dari mana-mana ikut kelasnya nih. Tapi semoga nanti ada offline juga nih Kaisan. Biar Siap. lain aja nih, karena kan banyak nih peminatnya. Semakin kalau dengan offline mungkin akan lebih merasuk gitu materinya. Solo Raya, halo Depok. Depok ada Depok juga nih. Sama nih kita Depok Kak. Ye, 1 menit lagi. Nah, sudah 19.35. Kira-kira sudah siap nggak nih rekan-rekan sekalian untuk kita mulai acara malam ini? Iya Kak, offline tapi gratis nih ada yang bilang begitu Kakak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita sudah berkumpul 55 peserta dikurangi dengan Kaisa dengan saya, kita 53 peserta yang hadir pada malam hari ini. Karena sudah jam 19.35, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam rekan-rekan dan selamat datang di acara sharing session eksklusif MC Academy dengan tema Rahasia Punya Side Job Jadi MC Profesional. Tapi sebelum itu saya tanya nih, apa kabarnya nih rekan-rekan sekalian? Bisa jawab di kolom chat ya. Halo, apa kabar nih? Baik. Baik.
Baik, sehat Kak. Gue di mana? Baik banget. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, soalnya luar biasa ya. Oke, senang sekali perkenalkan saya Nuraini Nura yang akan memandu acara pada malam hari ini. Tentu sangat senang sekali untuk tema acara kali ini adalah rahasia punya side job jadi MC profesional. Karena malam ini cukup senang saya akan berpantun nih. Boleh nggak nih rekan-rekan saya memberikan pantun di awal perjumpaan kita? Halo? Boleh. Boleh, Boleh. boleh. Oke. Kalau boleh nih, nanti dijawab cakep ya. Ya. Oke, aman Kak. Oke deh. Siap. Bersepeda ke jalan MH Tamrin. Cakep. Sama-sama Amar dan Rara. Cakep. Selamat datang para hadirin. Cakep. Mari kita mulai webinarnya dengan semangat membara. Yeay. Oke, rekan-rekan, di awal perjumpaan kita, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu secara online dalam keadaan sehat walafiat, mengharapkan ada secercah ilmu buat kita semuanya yang nantinya ilmu tersebut akan menjadi berkah dalam kehidupan kita ke depannya. Baik, para hadirin sekalian, sesi ini adalah sesi yang tidak hanya untuk para teman-teman atau rekan-rekan yang baru memulai MC, yang pengen tahu dunia MC seperti apa, tapi juga acara ini adalah untuk teman-teman yang sudah memulai kegiatan MC-nya, tapi ingin lebih cemerlang lagi karir MC-nya, sehingga ini akan menjadi side job yang akan mendatangkan cuan ke depannya. Tentu pengen kan ada side job dari MC dan itu menjadi passion kita. Siapa yang ingin? Ingin kan semuanya? Ingin banget Ingin Kak. banget. Kalau udah side Heeh. job pasti dengan urusannya dengan cuan ya, mendatangkan cuan yang lebih untuk kita. Baik, materi ini akan dibawakan oleh Kak Ihsan Kamil, coach kita, coach kebanggaan kita yang selalu baik hati memberikan ilmu kepada kita, ini secara gratis ya, memberikan e-book secara gratis nantinya di door prize, makanya sampai selesai ya kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian mengikuti webinar ini agar nanti dapat e-book. E-book spesial penulisnya adalah Kak Ihsan Kamil, yaitu e-book tentang unlocking your career MC. Nah, beliau ini juga adalah founder dari MC Academy, founder dari komunitas MC Sejuta Acara. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih, saya akan ada permainan sedikit untuk rekan-rekan sekalian. Bisa dibuka kameranya? Bisa dibuka semuanya? Nah, permainan ini adalah permainan Ratu Berkata. Jadi saya ingin tahu nih sejauh mana nih fokus rekan-rekan mau menerima materi dari Kak Ihsan Kamil. Sudah dibuka semuanya? Oke. Permainan Ratu Berkata ini ketika saya mengatakan Ratu Berkata pegang hidung. Jadi pegang hidung semuanya ya. Gitu. Kalau Ratu Berkata pegang mata, pegang matanya gitu. Kalau tidak spesifik ada mata kanan atau mata kiri, yang penting pegang mata gitu. Gitu ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita mau tahu nih fokusnya sejauh mana nih rekan-rekan untuk mau menerima materi ini. Oke. Ratu Berkata pegang mulut. Sudah pegang mulut semuanya? Ratu Berkata tutup mata kanan. Pegang hidung. Belum nih. Jadi kalau misalnya
tidak Oh ada ya, ratu Ratu berkata. maka Iya. tidak bisa Anda gerakan. Iya. Kita ulangi lagi ya, kakak-kakak, rekan-rekan sekalian. Oke. Oke. Ratu berkata, pegang pipi kanan. Ratu berkata, pegang alis kiri. Senyum. Ratu berkata, pegang hidung. Ratu berkata, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Kayaknya sudah fokus semuanya nih. Oke, marilah kita sambut bersama Coach Ihsan Kamil yang akan memberikan materi kita, yaitu rahasia punya side job jadi MC profesional. Silakan Kak Ihsan Kamil. Oke, terima kasih Kak Nura. Tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Kak Nura yang telah membuka acara kita sangat meriah sekali pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa sekali, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara tentang MC Academy. Dan tadi udah diabsen ya sama Kak Nura, bahwa yang hadir pada malam hari ini saya sangat bersyukur sekali karena bukan hanya di daerah Pulau Jawa saja, tapi juga bisa mencakup seluruh Indonesia karena melalui Zoom ya. Mungkin nanti kapan-kapan biasanya teman-teman datang ke sini melalui Zoom, tapi bisa jadi nanti di lain kesempatan saya dan mungkin nanti bersama Kak Nura saya akan main ke daerah-daerah teman-teman buat saling berbagi tentang seputar MC tentunya. Oke teman-teman, sebelum mulai kalau tadi Kak Nura ada pantun, saya juga nggak mau kalah, jadi saya juga mau kasih pantun spesial buat teman-teman semua. Jangan pelit-pelit, nanti tolong kasih jawaban cakep ya. Oke, sip. Pagi-pagi makan pepaya. Cakep. Rasanya enak, segar rasanya. Cakep. Senang sekali kita bisa berjumpa. Izinkan saya berikan sarang heo buat kita semua. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, tadi udah pada ngisi absen ya, itu absennya nanti buat pembagian door prize. Tapi selain itu saya juga mau minta tolong sama teman-teman buat mengisi ada link survei dulu sebelum nanti saya masuk ke dalam materinya. Jadi silakan boleh diisi dulu. Itu adalah sedikit pretest nih, biar nanti saya tahu background teman-teman semua sebelumnya itu apa. Biar nanti saya nih menyampaikan materinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan boleh diisi dulu untuk linknya ya. Ada link survei di kolom chat. Oh, di sini Apa itu? Sudah itu muncul? pertanyaannya, Aktivitas MC. Nah, bro. Memang diisi aktivitasnya ya. apaan? MC udah. Terus. Tuh ada swasta, ada mahasiswa juga lagi. Biar saya tahu nih teman-teman hari ini hadir profesinya apa saja. Dan nanti biar enak saya menyampaikan materinya. Wah nih banyak ya. Udah ada sekitar 5-6 orang yang sudah mengisi. Ada entrepreneur, karyawan swasta, job seeker, fresh graduate, guru, mahasiswa belum bekerja. Nah ini yang paling besar. Ini adalah biasanya yang paling banyak kesamaannya. Nah sementara nih mahasiswa yang paling besar ya di sini ya. Ada PNS, ibu rumah tangga, ada MC pemula, advokat. Nah ini ternyata latar belakangnya sangat banyak sekali buat teman-teman semua. Wirausaha mebeler, entrepreneur, fresh graduate, PNS. Wah ini banyak ragamnya ternyata ya yang hadir pada malam hari ini. Pegawai negeri, oke, nice. Malah ngasih motivasi ya, yes weekend. Owner salon kecantikan, oke, cakep mahasiswi. Ada MC juga ternyata ya, luar biasa. Oke, paling banyak sepertinya mahasiswa nih yang bergabung pada malam hari ini. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sekarang saya mau lempar lagi sama teman-teman masih di link yang sama.
Pertanyaannya adalah apakah kalian pernah MC sebelumnya? Coba silakan dijawab ya di link yang sama ya. Tadi ada linknya. Silakan boleh bantu dijawab. Kita survei ya dari sekian puluh orang yang bergabung hari ini. Kira-kira yang udah sering, belum pernah sama sekali, atau pernah sesekali itu berapa orang? Biar kita nanti enak nih nyampein materinya, satu paham, satu rasa. Biar semuanya nggak ketinggalan tentang materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Oke, pernah, wah hampir rata-rata pernah MC ya. Oke, ada yang udah sering, cukup banyak juga. Yang belum pernah juga ternyata tidak terlalu banyak. Oke, jadi sepertinya kita bisa cukup nyambung untuk pembahasan kita malam hari ini. Sekitar 21 orang udah pernah, 9 orang udah sering, 4 orang belum pernah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman udah mengisi link surveinya. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu perlu diisi ya. Yang pasti adalah pada malam hari ini kita akan bahas tentang gimana sih kira-kira caranya bisa punya side job jadi MC profesional. Nah, mungkin sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu nih buat teman-teman semua. Sepertinya kita juga sepakat ya bahwa zaman kali ini tuh saya nyebutnya zaman edan, zaman yang tanpa batasan. Kenapa? Karena mungkin beda banget sama zaman kita dulu. Kalau kita ngomongin kerjaan, itu pastinya rata-rata bekerja hanya di dalam kantor aja. Sepakat ya? Tapi zaman sekarang itu udah sangat luar biasa sekali, bahkan orang dari rumah aja itu bisa dapat penghasilan. Ada anak muda yang usianya 22 tahun misalnya jadi konten kreator dan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Dan banyak banget profesi-profesi yang saat ini mungkin kita nggak terduga, ternyata ada. Nah, seperti halnya juga seorang MC, teman-teman. Siapa yang nyangka juga bahwa MC itu bisa menjadi sebuah profesi, baik itu sebagai side job ataupun sebagai kerjaan utama kita. Tapi gimana caranya? Kalau menurut saya, sekarang itu sebenarnya semua skill bisa mendatangkan cuan bagi kita kalau kita tahu caranya gimana. Nah, seperti halnya hari ini, saya yakin teman-teman yang udah pernah nge-MC udah tahu nih, ternyata MC itu bisa mendatangkan penghasilan. Nah, tapi gimana caranya? Itu akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, tapi banyak yang bertanya sama saya, Mas Ihsan, tapi peluangnya emang ada buat saya nih yang MC-MC baru. Nah, ada kok, tenang aja. Saya akan buktikan sedikit demi sedikit buat teman-teman semuanya. Nah, simpelnya gini, sekarang saya akan survei, kita lewat chat dulu ya interaksinya ya. Coba sekarang sebutin nama MC yang kalian kenal di kota kalian deh, coba. Nama MC yang kalian kenal di daerah kalian. Kita sebutin, Ferdi Hasan, MC Razi, Hanafira. Kita ngomong di kota kalian dulu aja ya, yang cukup terkenal. Nah, Mbak Mega, Coki Setohang, Aris Nuzul, Edama, cakep. Nah, itu adalah nama-nama orang yang kalian sebutkan yang cukup kalian kenal. Nah, pertanyaannya simpel, apakah nama-nama yang kalian sebutkan ini itu hanyalah MC yang paling laku di dunia per-MC-an? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih teman-teman. Sebenarnya banyak kok MC-MC nggak terkenal ya, khususnya bukan yang artis nih, tapi yang kita lah sebagai orang biasa. Itu sebenarnya mereka jobnya jalan terus, tapi mungkin mereka kurang exposure aja, kurang muncul di media sosial. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kita ngomongin MC, MC itu sebenarnya pecahannya banyak teman-teman, banyak banget. Kalian mau jadi MC apa nih? Kalian mau jadi MC wedding kah? Kalian mau jadi MC edukasi kah? Itu MC seminar biasanya. Kalian mau jadi MC corporate kah? MC yang bisa bawain acara musik kah? MC di bidang keagamaan kah? Dan lain-lain. Nah, mungkin nama-nama yang kalian sebut itu hanyalah satu nama di salah satu bidang yang saya sebutin ini. Contoh tadi ada Mas Haris Nuzul ya. Kita semua tahu beliau itu
cukup terkenal di MC wedding. Nah, bagaimana dengan MC-MC yang lainnya? Apakah beliau juga sering? Kan belum tentu juga. Ada beberapa nama MC yang mungkin kita nggak kenal, tapi sejatinya jobnya jalan terus. Itu bukti nyata bahwa sebenarnya peluang jadi MC itu sangat terbuka banget buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai ataupun yang ingin mulai serius menjajaki profesi MC ini. Nah, contohnya saya juga tadi udah diperkenalkan, jadi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Ihsanul Kamil. Jadi per hari ini, sejak tahun 2019, saya ini sudah menjadi seorang MC profesional dan juga sudah menjadi full-time MC, teman-teman. Dan ini beberapa gambaran terkait aktivitas saya selama menjadi seorang MC. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman bahwa walaupun mungkin saya juga nggak terlalu terkenal banget, tapi saya juga kan nggak selalu posting kan kegiatan saya kan. Nah kenyataannya saya masih jalan terus nih job nih teman-teman nih. Secara gambaran kan gitu teman-teman. Jadi walaupun saya nggak terlalu terkenal, tidak mungkin orang nggak tahu banyak, tapi kita kan di industri yang memang pekerja jasa ya. Yang penting kan dapur ngebul terus ya teman-teman ya. Jadi nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting dompetnya tetap terisi. Prinsipnya gitu aja. Nah, jadi itu membuktikan bahwa nggak usah takut kalau misalnya teman-teman baru mau mulai nggak dapet job, nanti saya jelasin kenapa bisa kayak gitu. Nanti di beberapa slide terakhir ya. Ini gambaran aja. Nah, jadi saya selain juga aktif di MC wedding, MC lamaran, saya juga ada di beberapa MC corporate yang saya jalanin, baik itu acara yang semi formal ataupun seperti acara juga yang informal seperti fun games dan lain-lain. Ini beberapa aktivitas saya selama saya jadi full time MC. Nah, banyak yang nanya sama saya, Mas Ihsan, kenapa kok berani banget sih Mas Ihsan mutusin diri sebagai full time MC? Nah, mungkin teman-teman juga bertanya ya, kok bisa sih Mas Ihsan hidup jadi MC aja? Kan agak-agak pertanyaan yang cukup muncul mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini kantoran ataupun yang lagi cari pekerjaan. Ya saya akan coba jelaskan dikit demi sedikit buat teman-teman kenapa saya berani memutuskan menjadi seorang full time MC. Oke, kita diskusi lagi lewat kolom chat. Menurut teman-teman, baik yang udah pernah nge-MC atau belum pernah nge-MC, berapa sih kira-kira bayaran seorang MC itu teman-teman dalam satu kali event? Coba saya mau tahu nih gambaran teman-teman nih. Silakan coba jawab di kolom chat teman-teman. Kira-kira oke. Sorry teman-teman ya, kayaknya ada gangguan. Maaf, 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 maaf. Oke, kita lanjut lagi. Sorry banget. Oke, udah kelihatan nih teman-teman ya. Oke, sekarang saya ulang lagi, mohon izin teman-teman. Eh, Menurut teman-teman, kira-kira berapa sih red cardnya seorang MC itu dalam sekali event? Menurut teman-teman nih, coba boleh ya dijawab ya. Nah, tadi aku ada gangguan sedikit, jadi tadi saya yang keluar ya. Coba menurut teman-teman, kira-kira seorang MC itu dalam sekali event tuh dibayar berapa sih? Sampai akhirnya saya sendiri aja berani mutusin buat jadi full time MC. Coba. Pemula di bawah 1 juta kayaknya. Oke. Mbak Rita, 3 sampai 5 juta, cakep. 500.000 sampai 2 juta dibayar 1 kotak kue. Waduh, kasihan banget ya. Ngomong capek-capek nggak dikasih air lagi ya. Cuma kotak kue doang ya. Nah, itu mentok aja ditawar sampai mentok. Sedih banget ya. Kalah sama ojol ya. Demo, kita harus demo kayak ojol ya. Biar dibayarnya nggak ditawar sampai mentok. 5 juta, 200 jutaan. Wow, tergantung jam terbang. IMAI 2 juta. Aku masih di bawah 1 juta karena masih pemula. Cakep. Wah, mantap mantap mantap. Tergantung kota ya, bisa jadi beda-beda. 500 sampai 3 juta. Sip. Jawaban teman-teman kurang lebih
bener semua, nggak beda jauh. Nah, itu jadi salah satu alasan saya kenapa mutusin jadi seorang MC. Umumnya nih teman-teman ya, ini bocoran aja. Umumnya biasanya bagi pemula itu akan start dari 500.000 per event. Tapi balik lagi ya, ini tergantung daerahnya masing-masing karena tiap kota biasanya beda budgetnya. Itu masing-masing nih tiap daerah nih. Nah, buat bagi yang mulai nih, ya nggak usah khawatir, biasanya mulai dari rate yang segini. Tapi bisa jadi tadi, ada yang di bawah ini juga ada. Karena di awal-awal pasti kita cuma butuh portofolio dulu nih. Belum bisa fokus ke budget yang mungkin bisa lebih tinggi. Nah, kalau kita coba hitung kasar aja nih teman-teman ya, kita coba hitung kasar deh. Dengan budget 500.000 rupiah, misalnya, impian kita pasti pengen dong ya, 1 bulan full nge-MC lah misalnya. 500.000 kali 30 kali nge-MC aja itu 15 juta. Tapi itu impiannya, karena bisa jadi nggak mungkin kan 30 kali kita nge-MC. Kita kayak kantoran dong kalau kayak gitu ya. Nah, kayak kita turunin lagi nih. Kita coba kasih ekspektasi yang mungkin masih masuk akal. 500.000 deh, dikali 20 hari deh kita keluar buat nge-MC. Itu aja udah dapat sekitar 10 juta rupiah di atas UMR kan. Itu untuk yang masih pemula ya. Ini budget-budget pemula nih saya kasih taunya nih. Oke, Mas Ihsan kayaknya kalau 20 buat pemula keren banget deh bisa dapat deh. Oke, kita turunin lagi deh ekspektasinya. Kita ngomongin kemungkinan yang bisa terjadi deh. 10 kali deh. 500.000 kali 10, ya kan? Berarti 5 juta ya. Sekitar 5 juta. Itu aja udah budgetnya standar UMR loh. Buat MC doang yang pemula kalau dapat 10 kali event. Oke, Mas Ihsan nggak bisa deh. Kalau misalnya 10 kali, kayaknya masih pemula tuh susah Mas Ihsan. Oke, kita paling realita deh. Paling realistis aja deh. Anggap aja kita cuma dapat 4 kali deh dalam sebulan. Berarti dapat 2 juta rupiah. Itu pun sebagai set job yang keluarnya jarang-jarang. Udah gitu kita juga mungkin sekali event hanya 2 sampai 3 jam misalnya ya. Itu aja udah lumayan kan buat awal sebagai MC pemula. Tapi yang pasti kalau saya sih selalu bilang nikmatin aja perjalanan 1 tahun kalian nanti ketika mulai jadi MC karena pasti akan bertahap. Nah, jadi gambarannya kurang lebih saya bilang kenapa saya berani mutusin punya full time MC atau jadi full time MC, ternyata saya agak kaget juga teman-teman. Ternyata jadi MC itu penghasilannya sangat cukup menjanjikan ternyata ya. Gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, ini buat gambaran aja buat teman-teman. Saya mumpung ini private ya. Ini sebagai gambaran nih teman-teman kondisi saya saat ini ya teman-teman ya. Ini yang udah jalan sekitar 6 tahun. Kurang lebihnya, ini saya ngomongin bersihnya nih teman-teman. Bersihnya ya di luar transport, di luar investasi baju dan lain-lain. Ini adalah uang yang bersih yang masuk ke tabungan saya. 3 bulan terakhir aja saya bisa dapat segini. Buat hanya dari MC aja. Belum sebagai pembicara dan lain-lain. Nah, tanpa ini juga nggak tiap hari saya keluar teman-teman. Paling saya biasanya kalau bulan-bulan yang nggak terlalu hektik nih, nggak kayak akhir tahun tuh, paling 10 sampai 15 kali lah setengah bulan. Biasanya. Tapi kalau bulan-bulan yang hektik kayak Desember biasanya nih akhir-akhir tahun nih yang acara banyak banget, itu bisa di 20-an lah. Nah, ini buat gambaran aja nih. Ini paling ini sih di 3 bulan terakhir sih saya nih hanya 10 sampai 12 kali keluar lah sebagai gambaran. Nah, ternyata dengan budget segini kan lumayan ya. Buat MC aja yang keluarnya jarang-jarang, saya masih bisa melakukan sesuatu yang lain gitu. Jadi ternyata kenapa saya berani mutusin jadi full time MC, memang ternyata penghasilan sebagai MC itu sangat cukup menjanjikan. Buat saya yang full time MC, apalagi buat teman-teman yang mungkin pengen punya set job sebagai MC. Lumayan tuh dapat penghasilan tambahan dari MC aja. Yang kedua, nah sekarang coba, tadi udah banyak dijawab ya sama teman-teman ya. Masih beberapa teman-teman tuh ada yang guru dan lain-lain ya. Jadi banyak yang masih dari instansi masing-masing. Walaupun ada juga mahasiswa, walaupun ada juga tadi entrepreneur dan lain-lain. Saya udah coba absen tadi di awal. Nah, alasan yang kedua kenapa saya berani memutuskan untuk menjadi full time MC adalah
Karena waktu kerjanya itu menurut saya sangat fleksibel dan juga dinamis, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena tadi saya bilang di awal bahwa MC itu nggak mesti tiap hari keluar. Gitu. Jadi keluar beberapa kali aja juga oke. Nah, apalagi kalau teman-teman yang saat ini mungkin masih punya kerjaan utama, itu nggak ada masalah, teman-teman. Bisa kok jadi MC juga. Karena waktunya itu bisa diatur sendiri. Kalau misalnya teman-teman Senin sampai Jumatnya office hour, Sabtu Minggu itu bisa. Acara apa sih yang selalu ada di Sabtu Minggu adalah acara pernikahan. Jadi bisa masuk ke industri wedding. Buat teman-teman yang mungkin Senin Jumatnya nggak bisa diganggu. Tapi kalau teman-teman yang Senin Jumatnya masih bisa izin-izin nih, masih bisa diganggu dikit-dikit, bisa juga ngambil event-event corporate yang biasanya di weekday. Nah, jadi enak banget jadi MC. Kenapa? Tadi waktu kerjanya fleksibel dan dinamis menurut saya. Dan saya juga nggak ngerasa bosen karena saya bisa ketemu tiap orang yang berbeda, tiap event. Itu enaknya jadi MC. Alasan yang kedua ya, kenapa saya mutusin untuk jadi seorang full time MC. Yang ketiga, nah ini juga jadi nih ya, buat teman-teman coba, saya mau absen nih. Kira-kira di sini ada yang merasa seorang introvert? Buat teman-teman, boleh dijawab di kolom chat. Karena kebetulan saya juga introvert nih teman-teman. Sejujurnya ya, saya termasuk yang introvert yang nggak terlalu suka lah. Saya sebenarnya tuh introvert bukan pemalu ya teman-teman ya. Saya tegasin dulu, introvert itu bukan pemalu, tapi introvert adalah orang kalau ketemu orang banyak, itu biasanya energinya gampang kesedot gitu. Jadi nanti biasanya setelah event tuh capek gitu. Setelah ketemu orang banyak tuh jadinya energinya udah habis. Itu introvert. Dan juga nggak suka terlalu banyak tingkah. Biasanya sih gitu kan, kadang MC ada ya, MC yang gathering-gathering itu kan kita mesti agak ekstrovert banget tuh ngeluarin tenaganya. Nah, baterai sosialnya cepet habis tuh. Sepakat saya sama Kakak Yunita. Nah, nah, tapi saya cuma bilang bahwa nggak usah khawatir teman-teman yang merasa introvert karena secara nggak langsung nanti kita akan dipaksa untuk ketemu dengan orang-orang baru dan juga jadi memiliki kesempatan networking yang luas. Nah, kadang kan introvert itu kan jarang mau bergaul ya. Jadi kadang lebih suka menyendiri. Tetapi ketika jadi MC, nanti kita secara nggak langsung akan dipaksa buat selalu ketemu orang baru, selalu bisa mendapatkan jaringan atau networking yang lebih luas lagi. Jadi introvert bukanlah sebagai penghalang untuk teman-teman semua, bisa jadi itu jadi satu kemampuan yang lebih baik lah untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan. Lalu, nah ini saya mau absen sekarang ya. Dengan status dan kemampuan teman-teman saat ini, kira-kira dari 1 sampai 10, apakah teman-teman yakin bisa jadi seorang MC profesional? Wah, 100.000. 1 juta ya, 1 juta. Ayo silakan, bos 10, Mbak Titik. Yakin? Gak yakin Mas? Kenapa gak yakin Mas? Yakin, yakin. Wah nih luar biasa optimis sekali semuanya. Yakin 100%, 1 triliun%, 10 yakin. Ada yang masih yang yakin ya? Mbak Umi kurang yakin. Yakin banget walaupun dari introvert. Cakep, cakep. Oke, hampir mayoritas jawabnya yakin semuanya. Hebat. Nah, jadi karena teman-teman udah yakin semua, itu saya sekalian mau menambahkan sedikit nih teman-teman. Pengalaman saya dan di beberapa circle yang saya ketemui, bagi orang-orang yang saat ini jadi MC, itu banyak datang dari latar belakang yang beda-beda. Ada yang dari nol banget, ada yang mungkin udah punya privilege. Nah, privilege-nya itu apa Mas Isan? Contoh ya, pertanyaan pertama nih. Di sini ada yang udah punya prestasi, prestasi misalnya yang bisa ada exposure-nya teman-teman. Contoh menang lomba Abang None, menang lomba duta apa, atau pernah menang lomba public speaking apa. Nah, kayak itu duta wisata, kayak gitu-gitu tuh. Biasanya itu adalah salah satu privilege yang saya lihat dari beberapa teman-teman MC yang ketika mereka habis menang lomba tersebut, mereka bisa mulai jadi MC tuh teman-teman tuh. Karena udah dapat exposure dan lain-lain. Biasanya kayak gitu. Nah, teman-teman yang nggak punya nggak apa-apa. Nanti saya jelasin setelah ini ya.
Yang kedua, di sini ada yang followernya udah puluhan ribu. Ini privilege kedua nih. Saya mau coba absen ya. Nah, kalau udah ada, beruntunglah teman-teman bahwa kalau udah punya tuh biasanya itu juga sama tuh. Ada teman-teman saya lihat tuh dia dari follower dulu, jadi dia influencer dulu, baru terjun jadi MC. Ada yang kayak gitu. Itu adalah sebuah privilege. Nah, yang ketiga, di sini ada yang punya kenalan agensi. Jadi nanti mungkin bisa mudah nih dapetin job-job MC dari agensi yang teman-teman itu kenal sebelumnya. Yang terakhir, di sini ada introvert tadi udah dijawab ya. Nah, kenapa saya jelasin ini? Karena fakta di lapangannya teman-teman, ada beberapa orang yang jadi MC itu ini tadi mereka udah punya privilege sebelumnya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin hari ini masih belum punya privilege sama sekali, nggak apa-apa, tenang aja, karena berarti kita akan mulai di garis start yang sama pada saat saya dulu mulai jadi MC. Makanya saya bisa banyak sharing sama teman-teman nih. Mungkin kalau saya mulai dari tadi ya, pernah lomba jadi duta apa, atau saya mulai dari influencer, dan lain-lain, saya nggak banyak bisa sharing sama teman-teman nih. Gimana cara dapetin job pertama dan seterusnya. Karena udah punya privilege sebelumnya. Tapi kalau teman-teman hadir hari ini benar-benar belum punya privilege apa-apa, nggak usah khawatir. Karena saya dulu bahkan mulai bukan sebagai MC teman-teman. Tapi mulai benar-benar dari orang belakang layar. Jadi fotografer dan editor video. Semasa saya ngampus dulu. Jadi saya freelance dulu tuh sebelumnya awalnya. Saya cukup lama, setahunan lebih lah. Saya jadi fotografer dan editor video, bekerja di belakang layar. Sampai akhirnya saya mulai nyoba nge-MC itu pada saat kegiatan KKN. Kuliah kerja nyata di sebuah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu awal-awal saya nge-MC. Setelah itu baru mulai nih, saya nggak sengaja waktu itu kecebur lah ke dalam dunia outbound event. Belum jadi MC, hanya jadi fasilitator aja. Tapi di beberapa kesempatan saya coba iseng-iseng colong mic untuk perform sebagai MC. Nah, pada saat saya jadi MC di outbound event, saya tuh belum punya ilmunya teman-teman. Saya benar-benar pakai ilmu di mana memperhatikan orang yang pernah jadi MC aja. Setelah itu saya tiru lah gimana cara pembawaannya dan lain-lain. Nah, beberapa kali coba MC amatiran di sana. Setelah itu baru karena pandemi ya, jadi outbound event saya agak terhambat karena pandemi. Jadi saya masuk ke dunia event organizer. Masih di belakang layar lagi nih, belum terjun jadi MC. Nah, sambil jalan event organizer, ternyata kan saya udah punya portofolio nih beberapa waktu pas saya jadi fasilitator outbound kan. Itu saya coba angkat di media sosial beberapa portofolio saya, dan ternyata saya dapat kesempatan di tahun 2019 pada saat pandemi untuk mulai jadi MC wedding ternyata teman-teman. Kenapa mulai jadi MC wedding dulu? Karena pada saat pandemi, event-event itu kan hampir bisa dibilang off dulu ya. Hampir nggak ada event sama sekali. Tapi ternyata ada yang namanya intimate wedding. Dari situlah saya mulai belajar untuk jadi MC yang profesional. Jadi mulai cari nih, saya cari guru di mana yang bisa ngajarin saya jadi MC wedding. Belajar jadi MC wedding di tahun 2019. Lalu setelah itu masih jalan MC wedding nih. Saya belum banyak dapat job corporate. Cukup lama jalannya sekitar setahunan ya, setahunan MC wedding, MC lamaran. Setelah itu baru dari portofolio MC wedding itu mulailah masuk event corporate saya itu tahun 2020. Nah, nggak lama dari situ dapat job corporate dikit-dikit lagi nih, nyicil nih portofolio. Dan akhirnya kesempatan saya terbuka lebar pada saat saya dapat project dari Kominfo, teman-teman. Itu jadi moderator seperti Kak Nur hari ini nih, itu lewat online, itu lama, 1 tahun tuh dikontrak. Jadi muka saya muncul di flyer-flyer Kominfo. Nah, itu adalah salah satu yang bikin karir saya makin luas lagi.
Nah, dari situlah karir saya dimulai dan nanti saya akan bisa sharing nih sama teman-teman dari progres saya yang mungkin nggak punya privilege sebelumnya sampai akhirnya bisa bertahan hingga 6 tahun sekarang sebagai seorang MC. Nah, tapi ternyata nggak semua orang teman-teman bisa jadi MC. Ternyata ya sayangnya ada 3 orang yang nggak bisa jadi MC profesional. Yang pertama adalah orang yang selalu bilang saya nggak bisa. Yang kedua adalah orang yang selalu bilang saya nggak mungkin bisa. Yang ketiga adalah orang yang selalu bilang saya udah tahu. Kenapa? Yang pertama, ketika ada orang yang selalu bilang saya tidak bisa, itu adalah orang yang sejatinya telah membatasi dirinya secara tidak sadar. Kenapa saya bilang secara tidak sadar? Karena kita ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu berupa akal pikiran kita atau kita bisa sebut dengan otak ya. Nah, otak kita ini sangat canggih teman-teman. Kenapa saya bilang canggih? Karena otak kita ini sejatinya nggak pernah punya batasan. Kapan otak kita punya batasan? Ketika kita yang membatasi diri tersebut dengan perkataan kita. Jadi ketika kita bilang saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya udah tahu. Itu adalah hal-hal yang membatasi otak kita untuk berpikir. Nah, kalau kita tidak membatasi diri, sejatinya setiap kita ingin menambah ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, ketika kita mau mencoba, itu secara penelitian, menurut ilmu neuroscience, otak kita akan selalu memunculkan sel-sel baru setiap kita mempelajari ilmu-ilmu baru. Jadi saya harap teman-teman mulailah kurang-kurangi bahkan hilangkan kata-kata seperti ini. Kalau misalnya ingin mulai bisa berkarir menjadi seorang MC. Dan kenapa efeknya itu bisa seperti ini teman-teman? Ini adalah sedikit ilmu psikologi ya. Ilmu yang biasa dipakai dalam ilmu hipnoterapi. Jadi pesannya adalah hati-hati dengan pikiran kita karena itu akan menjadi ucapan kita. Lalu hati-hati dengan ucapan kita karena itu akan menjadi sebuah tindakan kita. Hati-hati dengan tindakan kita karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Hati-hati dengan kebiasaan kita karena itu akan menjadi sebuah karakter kita. Yang terakhir, hati-hati dengan karakter kita karena itu akan menentukan masa depan kita. Jadi, berawal dari pikiran kita, itu akan mempengaruhi semuanya, bahkan ke masa depan kita secara tidak sadar. Makanya, mulai hari ini teman-teman semua yang tadi merasa belum yakin jadi MC, masih malu, masih dan lain-lain, harap dikontrol lagi pikirannya teman-teman karena semua itu dimulai dari pikiran kita kalau kita ingin merubah diri kita. Nah, jadi itu sedikit prolog aja buat malam hari ini. Jadi kita akan bahas 2 hal penting ini dalam obrolan kita malam ini. Yang pertama adalah bagaimana step by step untuk bisa memulai karir sebagai seorang MC. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan nih untuk bisa mulai berkarir menjadi seorang MC. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah pernah MC atau sering MC, nggak asing nih denger omongan kayak gini nih. Enak ya, jadi MC itu kerjanya ngomong doang. Ini biasanya nih kalau yang udah sering MC ataupun udah biasa nge-MC nih pasti ada nih omongan-omongan kayak gini nih. Kita dianggap sebagai pekerjaan yang mudah bagi orang. Padahal kenyataannya nggak semudah yang orang kira. Buktinya apa? Buktinya kalau teman-teman di corporate, teman-teman di sekolah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang jadi MC kadang orangnya itu-itu aja, ya kan? Nggak ganti-ganti. Nah, kalau MC kerjanya ngomong doang, harusnya semua orang sangat dengan mudah menggantikan profesi MC atau pada saat kegiatan di internal itu siapa aja bisa jadi MC. Tapi kenyataannya enggak kan? Hanya satu orang itu aja yang ditunjuk-tunjuk jadi MC.
Nah, saya mau kasih pemahaman dulu buat teman-teman biar enak dan biar makin bangga juga nih sebagai nantinya punya profesi sebagai MC. Kita sebagai MC ini sejatinya adalah seorang yang sangat cukup penting dalam sebuah elemen acara, teman-teman. Kenapa? Karena kita ini menjadi jembatan antara penyelenggara acara dan juga audiens, teman-teman. Jadi misalnya ada penyelenggara acara pernikahan misalnya nih, entah WO, entah klien langsung ya. Minta tolong sama MC untuk dibawakan acaranya. Dan kita sebagai pemandu acaranya harus bisa menyampaikan apa yang diharapkan sama klien itu ke audiens. Kalau wedding itu kan harapannya adalah acaranya khidmat, ya kan? Khidmat, serius, acaranya tersusun, dan lain-lain. Nah, harapannya itu tuh yang diinginkan oleh klien agar bisa sampai ke audiens. Kita sebagai MC yang nanti akan memandu acaranya dari awal sampai akhir harus bisa mewujudkan harapan tersebut dan tersampaikan ke audiens. Lalu apalagi contohnya misalnya acaranya gathering. Gathering ini identik dengan hura-hura, dengan hiburan. Nah, kita dipercaya oleh klien, oleh IO untuk membawakan acara gathering harus bisa tuh menyalurkan energi kebahagiaan kita ke audiens. Nah, jadi kenapa saya bilang MC itu nggak ngomong doang? Ya karena memang kita menjadi jembatan, teman-teman. Menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk bisa menyambungkan keinginan klien ke audiens. Coba bayangin misalnya kalau kita cuma ngomong doang. Misalnya kliennya nih acaranya gathering, hiburan. Minta tolong sama kita jadi MC-nya. Tapi kitanya terlalu serius. Jadi audiennya ngantuk, audiennya ngerasa boring karena kita nggak bisa membawa suasana yang menyenangkan dalam acara gathering atau acara yang penuh dengan hiburan. Makanya saya selalu bilang sama siapapun, per hari ini saya punya kesimpulan bahwa sejatinya seorang MC itu menurut saya punya 3 tugas utama yang sangat penting. Apa aja? Yang pertama jelas yaitu adalah memandu sebuah acara. Yang kedua adalah menghidupkan suasana. Yang ketiga adalah memastikan acara berjalan dengan lancar. Yang pertama, memandu acara. Jelas ya, kita sebagai MC akan diberikan sebuah rundown acara. Lalu setelah diberikan kita harus bisa mandu tuh dari opening sampai dengan closing. Itu tugas utama yang pertama. Yang kedua, ternyata nggak cuma mandu aja teman-teman. Kita harus bisa menghidupkan suasana. Kemarin kan saya baca di grup ya, teman-teman banyak yang ada masalah bahwa nggak bisa membuat suasananya menyenangkan, meriah dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bagian yang harus dilakukan oleh seorang MC. Apakah harus bikin suasananya meriah terus? Enggak juga, tergantung acaranya. Karena setiap susunan acara itu ada momennya masing-masing. Kalau memang harus serius, ya kita harus bawa suasananya lebih serius. Kalau misalnya suasananya memang butuh hiburan, kita harus bisa menghidupkan suasana dengan sebuah hiburan. Kayak tadi di awal kan Mbak Nura menghidupkan suasana dengan hiburan dulu, dengan pantun, dengan ice breaking untuk bisa menghibur teman-teman sebelum memulai sebuah acara. Yang ketiga, tugas utama penting MC adalah memastikan acara berjalan dengan lancar. Maksudnya gimana? Bagi teman-teman yang mungkin udah sering MC ataupun sudah beberapa kali MC, saya yakin bahwa teman-teman udah mulai mengalami nih. Kalau ternyata acara itu di hari H nggak melulu berjalan dengan lancar. Ya sepakat ya, akan selalu ada perubahan. Entah itu yang minor, entah itu perubahannya yang mayor. Jadi yang kecil ataupun yang besar. Nah, tugas kita sebagai MC yang memang menjalankan acara tersebut, mewakili penyelenggara acara, kita harus memastikan nih, acara yang sedang kita bawakan ini berjalan dengan lancar, walaupun banyak perubahan. Jadi MC itu nggak boleh panik, teman-teman. Kalau ada perubahan, kitanya jangan kebawa panik. Pastikan kalau bisa, audiens tuh nggak tahu itu ada perubahan, itu lagi ada trouble.
Nah, itu adalah tugas penting bagi seorang MC. Jadi, kalau ada yang bilang MC itu kerjanya ngomong doang, bentar dulu. Yang ngomong itu harus tahu bahwa tugas kita nggak ngomong doang. Tugas kita ini punya 3 tugas utama yang penting ini, yaitu yang pertama adalah memandu acara, menghidupkan suasana, dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita menjalankan 3 tugas utama penting ini, ya kan? Karena sih kalau udah ada tugasnya, butuh ada prepare-nya dong. Kalau nggak ada prepare-nya, 3 tugas utama ini akan berat kita jalankan. Yang perlu kita persiapkan untuk bisa menjalankan 3 tugas utama penting ini adalah ada 2 hal nih teman-teman. Skill yang harus dikuasai oleh seorang MC. Yang pertama jelas adalah kemampuan public speaking yang baik. Kenapa? Karena kita akan selalu berbicara di depan orang banyak. Sepakat ya? Jadi gimana caranya kalau kita misalnya masih belum bisa menghandle nervous, kita ngomongnya mungkin masih filler word, kita misalnya masih suka keringat dingin. Nah, itu kita masih perbaiki dulu teman-teman. Biar apa? Biar kita memenuhi syarat untuk bisa menjalankan 3 tugas utama sebagai MC. Itu baru public speaking-nya aja nih. Nah, kalau public speaking-nya udah dikuasain, nanti baru nih kita masuk ke skill yang kedua yang harus kita miliki. Baru yang namanya skill set MC, kalau saya bilangnya seperti itu. Yang pertama jelas teknik membawakan acara, gimana kita ngebuka acara, gimana kita memberikan bridging tiap-tiap sesi acara, gimana kita menutup acara, itu mesti kita pelajari teman-teman. Karena kalau mau dibilang MC profesional itu apa ya seperti itu, udah hafal gimana kalau untuk membuka acara yang baik untuk acara formal, semi formal ataupun informal. Lalu juga yang kedua, skill set MC yang harus kita miliki adalah kita harus bisa membuat skrip MC. Itu penting banget teman-teman. Apalagi yang baru-baru mulai ya, di mana kita mungkin nggak akan disiapkan skrip oleh penyelenggara acara. Buat yang baru-baru mulai itu kita mandiri banget biasanya. Kita nyiapin skrip sendiri, lalu kita juga bawain MC-nya sendiri. Beda halnya kalau misalnya teman-teman udah mulai banyak jam terbangnya, biasanya nanti udah disiapkan skripnya sama IO dan lain-lain biasanya. Tapi tetap kita mesti bisa mempelajari cara bikin skrip. Kenapa? Karena skrip MC ini ibaratnya sebagai guide kita teman-teman, sebagai panduan kita untuk melatih kita juga menyusun tata bahasa kita ketika menjadi seorang MC. Lalu juga jangan lupa pelajari cara memberikan ice breaking, ini juga penting karena kadang jadi MC itu yang paling menegangkan adalah kalau misalnya kita disuruh mengulur waktu ketika ada sesuatu yang terjadi dalam sebuah acara. Nah, kebayang dong kalau kita misalnya nggak bisa ice breaking gitu. Mas Isan tolong ya, ini kayaknya pembicaranya telat Mas Isan. Boleh tolong ulur dulu nggak 10 menit? Nah, kita mau ngapain tuh 10 menit? Kalau kita nggak bisa ice breaking misalnya. Ataupun kita nggak bisa berimprovisasi. Yang ada jadinya garing kan. Jadinya kalau udah garing tuh biasanya akan kena mental kita nih. Kita jadi gugup, kita malah jadi nervous dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah skill set yang mesti dimiliki tentu adalah teknik interview, teman-teman. Atau gimana kita bisa berinteraksi dengan audiens, narasumber, itu penting banget. Karena kita ini kan MC itu bukan ngomong doang, tapi kalau saya selalu bilang MC itu harus bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi ketika kita jadi MC, kita tahu nih gimana cara lempar pertanyaan ke audiens, kita bisa mulai membangun suasana dengan narasumber ketika misalnya acara talk show dan lain-lain. Nah, itu adalah skill set MC yang mesti dikuasai oleh teman-teman. Jadi kuasai 2 hal ini dulu kalau mau jadi MC. Karena kalau ini nggak punya, nanti gimana kita bisa jadi MC, teman-teman? Yang ada, yang awalnya kita berharap punya karir jadi MC, malah kita nggak bisa punya karir jadi MC. Nah tuh ada masukan kan dari Mas Berry tuh beberapa kali nge-MC wedding penghulu belum tiba dan keluarga
calon mempelai wanita minta saya ulur waktu beberapa menit, muter otaknya luar biasa. Ya, betul banget. Emang kita mesti bisa improvisasi, mesti juga tahu cara ice breaking lah minimal, agar bisa mengulur waktu yang baik itu seperti apa. Nah, setelah kita menguasai dua skill ini, step selanjutnya, ini saya juga akan bocorkan dikit-dikit sama teman-teman, karena waktunya singkat, jadi saya nggak bisa sharing banyak. Jadi mulai nih teman-teman nanti ketika mau start jadi MC, kita harus mulai tahu nih teman-teman, ternyata dalam pekerjaan jasa, khususnya MC ya, tapi ini berlaku buat semuanya biasanya sih. Ini sejatinya tuh ada 4 customer yang selalu ada dekat kita teman-teman. Yang nantinya ini akan menjadi support system kita sebagai seorang MC. Yang pertama ada yang namanya internal customer, yang kedua ada intermediate customer, yang ketiga ada relation customer, yang keempat ada external customer. Buat yang baru-baru mulai, biasanya kalian akan mulai dari yang namanya internal customer dulu. Apa sih itu internal customer? Internal customer adalah calon klien yang datang dari ruang lingkup diri kita atau circle pertama kita, teman-teman. Itu adalah internal customer. Kalau teman-teman ngampus biasanya job-job kampus itu adalah internal customer. Kalau teman-teman kantor biasanya adalah job-job kantor atau MC-MC kantor, acara-acara kantor itu adalah internal customer. Jadi yang masuk ke circle pertama kita itu adalah internal customer yang dekat sama kita. Nanti kalau udah punya beberapa portofolio biasanya akan lanjut nih mulai menyebar ke intermediate customer. Intermediate customer adalah biasanya orang yang merekomendasikan kita. Jadi contohnya saya habis acara corporate nih atau acara membantu acara teman saya nih, acaranya Mas Abdullah misalnya. Setelah dibantu Mas Abdullah cerita nih, kemarin saya MC 17-an sama Mas Ihsan Kamil. Nah, itu adalah intermediate tuh. Jadi calon klien yang datang bukan hanya dari circle kita, tapi kita direkomendasikan ke circle rekanan kita atau circle dari teman kita. Jadi lebih disebarluaskan. Itu adalah intermediate customer. Nanti kalau udah mulai lagi nambah portofolionya, biasanya mulai nyebar lagi nih teman-teman. Yang namanya relation customer. Di mana ini adalah calon klien yang datang dari rekanan kita. Kalau misalnya teman-teman jalan di wedding, rekanan kita tuh ada misalnya catering, dekorasi. Jadi rekanan-rekanan vendor. Kalau teman-teman misalnya main di corporate, rekanannya siapa? Rekanannya adalah IO, teman-teman. Nah, itu akan mulai itu biasanya. Mulai merambah seperti itu. Nah, nanti kalau portofolionya makin banyak lagi, barulah kita akan merasakan yang namanya external customer. Di mana ini adalah benar-benar calon klien yang nggak kenal sama kita, benar-benar yang datang ke kita karena melihat Instagram kita misalnya, atau butuh dengan jasa kita. Nah, kalau kita ilustrasikan, saya selalu bilang bahwa tahapan yang akan teman-teman lewati kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah targetnya biasanya buat yang belum mulai sama sekali, mulailah coba mendapatkan minimal 5 portofolio dari internal customer dan intermediate customer dulu. Jadi kumpulin dulu portofolionya dari rekan-rekan kita, teman kita, sahabat kita kenalan dulu, kasih tahu kalau kita udah bisa MC. Nanti setelah itu sambil berjalan, memang nggak singkat teman-teman, makanya saya kasih keterangan kan, nikmati perjalanan 1 tahun pertama kalian. Itu adalah momentum di mana teman-teman biasanya, kalau saya selalu bilang, momentum mengumpulkan portofolio. Jadi sabar-sabar dulu, tenang aja. Nanti ada momennya biasanya di tahun kedua itu udah mulai tuh bisa nikmatin buah-buahnya teman-teman. Bisa nikmatin rasanya memiliki karir jadi seorang MC. Jadi sabar-sabar dulu. Nah, kalau teman-teman udah dapetin misalnya 5 sampai 10 portofolio deh dari internal customer sama intermediate customer. Nanti teman-teman mulai nih bisa lanjut ke step kedua, yaitu
carilah relation customer, teman-teman. Jadi mulailah teman-teman coba bangun hubungan yang baik dengan rekanan-rekanan vendor teman yang kita kenal lah. Baik yang pernah bareng sama kita atau yang kita mulai datangi, kita mulai berkenalan sama vendor tersebut. Contoh, kalau misalnya teman-teman main di wedding ya, teman-teman udah punya portofolio beberapa nih. Nah, teman-teman udah bisa nih mulai memperkenalkan diri teman-teman ke vendor tersebut. Misalnya nih, saya di Bekasi, saya coba cari catering Bekasi. Kenalan sama catering Bekasi. Halo, saya Sen Kamil. Saya saat ini berprofesi sebagai MC wedding. Kalau misalnya kita bisa kerjasama dan lain-lain, bla bla bla, nanti saya ajarkan di sesi yang lain gimana membangun komunikasinya. Yang pasti adalah silakan cari minimal satu rekanan lah yang mau bekerja sama dengan kita. Untuk apa Mas Isan? Untuk tadi membantu karir kita biar makin luas lagi teman-teman. Karena biasanya kalau kita bekerja sama sama satu vendor atau IO, job kita ini bisa lebih rutin aja sih. Itu salah satu benefit yang akan kita dapatkan. Nah, nanti kalau misalnya portofolio kita udah mulai kebangun, mulai nih kita bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu kita udah mulai kuat personal brandingnya sebagai MC dan udah banyak nih klien-klien yang melirik kita di media sosial kita. Atau bisa juga yang non-organik teman-teman. Udah mulai bisa teman-teman misalnya menawarkan jasa teman-teman lewat FB Ads atau Instagram Ads, itu juga bisa. Ini nanti dibahas juga di sesi yang lain ya. Ini buat gambaran aja nih. Jadi kurang lebih alurnya akan seperti ini di tahun pertama teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa step 1 dulu, baru step 2 dan step 3. Nah, sering banget diremehin vendor, terutama vendor besar tuh, dari Mas Fauzul Azim. Nah, itu biasanya yang kayak gitu kejadiannya biasanya ya, itu portofolionya belum banyak biasanya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang ikut di workshop MC Wedding saya tuh, jangan buru-buru ke step 2, tapi dapetin dulu step 1-nya dulu nih, portofolionya, biar nanti ketika kita datang ke vendor yang ingin kita ajak kerjasama, itu nanti kita udah mulai dipercaya, udah mulai diakui kalau kita serius bisa nge-MC, serius bisa membantu acara mereka biar lebih sukses lagi. Itu. Makanya ini kurang lebih sedikit alur yang akan teman-teman lewati. Yang pasti saya perlu ingatkan adalah nikmati perjalanan 1 tahun pertama teman-teman semuanya. Nah, setelah ini tentunya teman-teman setelah kita udah punya 2 kemampuan tadi ya, public speaking dan juga skill set MC. Jangan lupa juga teman-teman untuk mempelajari cara membangun personal branding dan marketing MC. Saya selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ini eranya digital teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya personal branding yang kuat atau kita nggak tahu cara memarketingkan diri kita dengan baik, jangan harap teman-teman ini nanti punya jobnya banyak gitu. Karena pasti kalah sama yang mungkin sering muncul dan lain-lain. Gimana Mas Isan caranya membangun personal branding dan marketing sebagai MC? Itu besok sih ada sesi khususnya, tapi nanti teman-teman ikut yang bulan depan aja, yang sudah saya siapkan juga. Nanti saya bahas detail tuh, cara ngebangunnya seperti apa dan cara memarketingkan dirinya itu seperti apa. Biar ya tadi kita sebagai MC bisa eksis terus. Karena nih fakta realitanya di lapangan teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya, sebagian MC-MC senior ini udah mulai ketiban nih teman-teman meregenerasi sama MC-MC yang baru. Kenapa? Karena MC-MC senior itu mungkin mereka kurang memanfaatkan media sosialnya. Beda misalnya sama teman-teman yang saat ini masih muda nih, masih sangat aktif di media sosial. Jadi banyak IO, banyak WO yang akhirnya menemukan MC-MC baru, yaitu MC-MC yang muda. Nah, itu udah salah satu poin penting kita harus bisa membangun personal branding dan juga marketing. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Nah, jadi cara yang saya jelasin di awal, step by step-nya yang harus teman-teman lakukan setelah ini adalah, pertama saran saya adalah pelajari dulu skill set-nya dulu teman-teman. Public speaking-nya dikuasai, skill set MC-nya juga dipelajari dulu teman-teman. Jadi enak nanti teman-teman ketika terjun di lapangan itu bukan tong kosong, tapi udah punya basic. Jadi nanti sambil jalan bisa sambil belajar dan juga sambil mengembangkan diri teman-teman. Yang kedua, kalau udah punya itu, teman-teman langkah selanjutnya adalah dapatkan validasi. Maksudnya validasi adalah pengakuan teman-teman. Jadi kumpulkan dulu nih portofolio minimal 3 sampai 5 deh yang bisa dipajang di media sosial teman-teman. Biar teman-teman nanti udah bisa dipercaya sebagai MC untuk acara-acara orang lain. Itu adalah syaratnya. Nanti kalau udah punya validasi, baru teman-teman melangkah lagi selanjutnya adalah mulai mulai pelajari personal branding dan marketing. Nah, jadi jangan lupa juga teman-teman cari tahu, kuasai ilmunya, gimana bisa mempersonal brandingkan diri sebagai MC yang baik dan juga bisa memarketingkan jasa teman-teman dengan baik. Baru nanti setelah itu tahap ketiga dilakukan, teman-teman baru bisa deh dipercaya oleh klien. Biasanya kayak gitu. Itu adalah tahapan yang akan teman-teman lalui atau jalani agar bisa mulai melangkah menjadi MC profesional. Nah, pertanyaannya muncul nih biasanya teman-teman setelah saya jelaskan seperti itu. Gimana Mas Ihsan cara mempersiapkan semua hal itu gitu? Di mana saya bisa mempelajari 4 hal penting ini, khususnya skill MC-nya, cara dapetin validasinya, cara mempelajari personal branding dan marketingnya. Itu akan muncul di beberapa pikiran teman-teman biasanya. Nah, untuk itu, untuk menjawab keresahan itu teman-teman, jadi itu karena keresahan saya juga seperti itu dan saya lihat juga banyak yang bertanya-tanya gimana caranya. Akhirnya saya mulai ini udah 3 bulan ini jalan, saya coba membangun sebuah komunitas, membangun sebuah platform bernama tentang MC Academy, di mana ini saya fokuskan untuk pengembangan skill dan karir menjadi MC. Berdasarkan experience saya selama 6 tahun. Jadi benar-benar pengalaman saya nih waktu saya mulai, saya struggle, pahitnya yang saya alamin sampai akhirnya saya masih bisa eksis sampai sekarang, itu saya coba formulasikan menjadi sebuah materi yang nantinya bisa teman-teman aplikasikan untuk teman-teman yang mau mulai belajar jadi seorang MC. Jadi saya desain khusus ini spesifik untuk mengembangkan skill dan karir menjadi seorang MC dari pengalaman saya semuanya. Jadi bagaimana saya memasarkan diri saya, kebetulan saya juga salah satu pecinta, penyuka dari digital marketing. Jadi saya kurang lebih itu awal karir saya banyaknya saya lebih banyak klien personal sebenarnya saya daripada vendor. Awal-awal saya berkarir karena saya menggunakan teknik digital marketing. Yang nanti itu akan saya bisa jelaskan ke teman-teman semuanya. Nah, kurang lebih selama 3 bulan belakangan ini teman-teman yang sudah saya jalankan sama teman-teman yang sudah join ke program tentang MC Academy. Jadi kita ini ada program rutinan selama sebulan biasanya akan ada beberapa agenda seperti ini. Saya akan sharing cara membawakan acara formal, semi formal dan non formal. Ada juga cara buat skrip MC dan lain-lain. Dan bahkan kalau teman-teman join di komunitas MC sejuta acara, nanti teman-teman juga akan dapat kesempatan seperti Mbak Nura nih. Mbak Nura hari ini kebetulan Mbak Nura adalah salah satu member dari komunitas MC sejuta acara, yang mana saya akan kasih kesempatan buat teman-teman memandu acara webinar ini.
Dan ini nanti saya masukkan ke flyer, yang mana itu nanti bisa jadi portofolio teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa sekaligus latihan, dan bisa jadi portofolio sekaligus validasi nantinya kalau teman-teman itu bisa di-hire jadi seorang MC. Dan bahkan nanti saya akan kasih record ini untuk jadi contoh portofolio kalau nanti dibutuhkan ketika misalnya teman-teman mau di-hire jadi MC webinar misalnya. Ada contohnya. Contohnya adalah kesempatan yang saya coba berikan ke teman-teman yang join ke komunitas MC Sejuta Acara. Nah, untuk programnya ini saya sekarang udah punya 4 program teman-teman di tentang MC Academy. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar, jadi belum mau serius-serius banget jadi MC, ada 2 program yang bisa diikuti. Yang pertama adalah webinar series, Jago MC dalam 5 hari. Ini nanti akan ada 5 pertemuan yang berhubungan dengan skill set MC. Jadi nanti ada 5 pertemuan khusus yang akan dimana saya akan sharing 5 skill set MC yang tadi saya bahas di awal. Yang pertama cara bawain acara, lalu juga nanti ada cara bikin skrip, personal branding, teknik moderator, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa nih Mas Isan kayaknya saya basicnya udah punya, tapi saya penasaran nih mau terjun ke MC lamaran atau MC wedding. Teman-teman juga bisa ikut ke program reguler belajar menjadi MC lamaran dan MC wedding. Ini bagi teman-teman yang masih penasaran aja nih tentang dunia MC. Tapi kalau teman-teman yang mau serius, beneran, oh ini kurang lebih jadwalnya teman-teman ya. Jadi nanti untuk programnya akan di running tuh di September. Di September kurang lebih kita akan mulai di tanggal 8 September. Akan mulai dari public speaking mastery. Jadi buat teman-teman yang tadi ngerasa masih gugup, demam panggung, dan lain-lain, itu nanti kita akan bedah di sana. Biar basicnya punya dulu. Yang kedua nanti kita akan belajar beberapa skill set MC yang perlu dikuasai. Itu untuk yang 5 hari jago MC. Lalu untuk yang belajar reguler MC lamaran dan wedding ada 2 pertemuan. Yang dimulai tanggal 14 September. Di mana itu nanti teman-teman saya ajarkan, saya akan kasih gambarannya. Secara umum acara MC lamaran itu seperti apa dan MC wedding itu seperti apa. Dan yang terakhir, nanti juga akan ada di acara detailnya ya, detail acara lamaran dan wedding. Karena untuk membawakan acara lamaran dan wedding, basic yang harus teman-teman kuasai adalah teman-teman memahami step by step per sesi dalam acara tersebut. Kenapa? Karena MC wedding dan MC lamaran itu kita biasanya akan sekaligus menjadi semi organizer teman-teman. Di mana kita kadang akan memberikan masukan ke klien terkait susunan acaranya. Kecuali teman-teman udah mulai banyak kliennya nih, banyak kerjasama sama WO. Kita udah nggak perlu ngurusin lagi rundown acara. Tapi kalau teman-teman baru mulai, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus paham betul susunan acara lamaran dan pernikahan. Ini untuk teman-teman yang masih penasaran, belum mau serius jadi MC. Tapi untuk teman-teman yang sekiranya udah ngerasa, Mas Isan kayak saya mau serius deh belajar MC-nya. Udah cuma belajar doang, tapi benar-benar mau dibimbing, mau dilatih. Ada 2 program khusus yang saya siapkan. Yang pertama adalah program MC Sejuta Acara. Ini sangat cocok juga buat teman-teman yang mau serius beneran belajar. Karena nanti tadi, setelah ikut program ini, teman-teman akan join ke komunitas MC Sejuta Acara. Di mana benefitnya banyak banget, teman-teman nanti bisa ikut setiap webinarnya tanpa harus registrasi lagi. Lalu juga ada private program workshop MC lamaran dan MC wedding. Ini lebih private nih teman-teman. Jadi saya akan benar-benar membimbing, melatih, dan membuat teman-teman itu siap jadi MC wedding untuk terjun ke lapangan langsung. Ini udah jalan 5 batch. Jadi batch yang akan dibuka di September ini ada batch kelima. Jadi udah ada beberapa orang yang berjoin dan alhamdulillah udah ada beberapa juga yang mulai jadi MC wedding sedikit demi sedikit. Untuk jadwalnya, cara gambarannya ini untuk program MC Sejuta Acara sama, kita akan belajar skill set MC dan public speaking, tapi tambahannya adalah
Nanti di sana saya akan bocorkan gimana cara membangun personal branding dan teknik marketing sebagai MC. Lalu juga kalau di program MC Juta Acara, kita juga nanti akan ada beberapa latihan ya prakteknya, sekaligus nanti akan ada ujiannya, di mana teman-teman nanti saya challenge untuk membawakan acara dari acara yang saya kasih. Jadi nanti teman-teman bikin skripnya, teman-teman bawakan sesuai dengan jenis acaranya. Nah, itu untuk program MC Juta Acara. Lalu untuk private MC wedding di September kita akan ada 4 pertemuan teman-teman. 2 pertemuan nanti sama kita akan bahas tentang secara umum acara MC lamaran, lalu kita juga akan mengenal detail susunan acara lamaran dan pernikahan, dan bedanya adalah teman-teman akan ada sesi live practice session. Jadi nanti teman-teman akan saya challenge dan saya berikan skrip full MC wedding. Nanti per sesi teman-teman akan seakan-akan lagi membawakan acaranya sambil membawakan skrip yang saya berikan. Jadi saya makan mandu, saya akan koreksi cara pembawaannya. Biar apa? Biar teman-teman nanti kalau ada kesempatan terjun ke lapangan langsung, seenggaknya udah pernah latihan bareng-bareng di live practice session. Nah, nggak cuma itu, di MC Wedding juga nanti kita ada materi personal branding dan marketing MC. Kenapa? Karena buat apa kita punya kemampuannya kalau kita nggak tahu cara memasarkannya. Sepakat ya? Ibaratnya percuma produk bagus kalau nggak tahu cara ngejualnya kayak gimana. Nah, makanya itu yang membedakan 2 program awal, di mana teman-teman yang masih penasaran atau mau belajar-belajar aja, sama teman-teman yang mungkin mau serius belajar. Saya berikan semua yang teman-teman perlukan agar bisa mulai berkarir jadi seorang MC. Dan ini adalah program yang baru jalan nih teman-teman di bulan September. Karena tadi seperti yang dibilang sama Kak Nura, banyak banget permintaan offline sama saya, padahal saya agak susah sebenarnya nentuin waktu offline. Kenapa? Karena waktu kerja saya fullnya Sabtu Minggu, teman-teman. Sedangkan saya yakin teman-teman kosongnya di Sabtu Minggu ya kan? Gak mungkin teman-teman di weekday itu kosong. Nah, tapi saya coba atur waktu, kayaknya bisa di September itu mulai untuk acara offline. Tapi ini masih menjangkau kayaknya area Jabodetabek aja ya buat teman-teman ya, khususnya di Bekasi, Jakarta juga masih kejangkau. Itu ada di E-Connection Space Mega Mall Bekasi. Itu nanti untuk jadwalnya akan saya share di grup aja buat detailnya. Tapi kalau teman-teman mau ada coaching online juga cara private nih, misalnya teman-teman, Mas Isan kayaknya saya kalau belajar sama yang lain agak malu, mau boleh nggak coaching secara personal? Itu juga boleh. Nanti materinya menyesuaikan biasanya. Karena ada beberapa orang juga kemarin di 3 bulan terakhir ini melakukan private coaching. Di mana mereka request, Mas Isan saya mau bisa bawain acara wedding. Ya udah, nanti saya fokuskan bikin materi khusus buat teman-teman beberapa kali pertemuan agar bisa bawain acara wedding. Atau Mas Isan saya mau bisa bawain acara webinar, seminar. Nanti saya juga bikin materi yang lebih spesifik agar bisa mempercepat teman-teman memahami dan menguasai cara membawakan acaranya. Ini program yang baru ya, baru ini aja nih yang khusus untuk offline khususnya. Nah, jadi itu adalah beberapa program yang nanti teman-teman bisa ikutin. Syarat gabungnya gimana? Syarat gabungnya nanti akan di-share di grup aja, karena nanti teman-teman biar bisa lihat nih, benefitnya dapat apa aja dan segala macamnya. Jadi nanti teman-teman biar lebih jelas, karena tentunya bukan program aja yang didapat, tapi banyak bonus yang nanti teman-teman akan dapatkan lebih jelasnya. Dan nanti teman-teman juga bisa lihat preview acaranya itu kayak gimana, preview kegiatannya seperti apa. Itu kurang lebih nanti saya akan share setelah acara ini selesai. Nah, terakhir mungkin sebelum saya serahkan ke Kanura, teman-teman, pesan saya adalah apa sih yang membedakan kita dengan MC-MC yang tadi teman-teman sebutkan di awal, yang menurut teman-teman tuh udah terkenal dan namanya udah cukup kondang. Simpel sebenarnya teman-teman, perbedaannya cuma satu. Kalau menurut saya, ketika kita udah sama-sama punya ilmunya, kita udah tahu cara mempromosikannya, perbedaan kita dengan mereka adalah
Mereka mulai lebih dulu, kita baru mau mulai. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau berkarya jadi MC, semakin cepat Anda memulai, maka akan semakin cepat juga Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Khususnya dalam berkarir menjadi seorang MC.